Jadi orang yang meninggalkan sholat yaitu orang-orang yang telah meruntuhkan agama. Jadi orang-orang yang meninggalkan sholat, orang tersebut menghancurkan agama Islam ataupun meruntuhkan agama Islam. Dan juga orang yang meninggalkan sholat termasuk kepada orang munafik. Kenapa termasuk pada orang munafik? Kata Rasulullah SAW, qala Nabi SAW, ma bainal muslimi wal munafiqi ila tarkus shalah fa in tarakaha jahidan liwujubiha kana kafiran, ya. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, tiada berbeda Islam dan munafik melainkan orang yang meninggalkan sembahyang atau salat, dan jika tinggalkan padahal mungkar akan wajibnya. Barang siapa yang meninggalkan salat, berarti tidak beda orang Islam dan orang munafik. Yang dikatakan orang munafik itu ialah orang Islam yang orang Islam tersebut sudah tidak mau melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, cuma dia berkata saja tetapi tidak sesuai dengan perbuatannya, ya. Dengan sebab dia meninggalkan sholat yang tadi yang diwajibkan oleh Allah 5 waktu, maka dia sudah termasuk kepada orang munafik, ya. Dan dia tidak sadar dengan sebab dia meninggalkan sholat itu, dia sudah mengingkari kewajiban yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya yang beragama Islam. Allah wajibkan sholat, dia ingkar tanpa dia sadar. Dengan kenapa? Dengan sebab dia tadi meninggalkan sholat. Kalau dia mengingkari kewajiban yang Allah berikan kepada dia, yang Allah perintahkan kepada kita beragama Islam ini, maka kita sudah tergolong kepada orang kafir. Kenapa? Karena kita mengingkari hal wajib yang Allah wajibkan. Sedangkan yang hal wajib yang Allah wajibkan tersebut yang wajib kita laksanakan, tetapi kita meninggalkan kewajiban tersebut. Dengan sebab kita meninggalkan kewajiban tersebut, sudah termasuk kepada barang-barang yang mengingkari hal kewajiban, maka sudah dihitungkan kepada orang kafir, karena sudah meninggalkan hal wajib tanpa kita sadar, sudah kita ingkari hal wajib tersebut. Jadi Allah Ta'ala akan memberikan siksaan nanti kepada orang-orang yang meninggalkan kewajiban, yaitu sholat, yang meninggalkan sholat. Allah Ta'ala akan memberikan siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat. Kenapa Allah berikan siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat? Karena sholat itu adalah suatu kewajiban bagi orang yang beragama Islam, yang menjadi pondasi, yang menjadi tiang beragama Islam, yang akan kokohnya Islam, yang sebenar-benarnya mendirikan Islam, yaitu dengan mendirikan agama, dengan mendirikan sholat. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda ataupun berkata, apa kata Nabi Muhammad SAW? Allah akan memberikan 15 siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat. Bagi orang yang meninggalkan sholat, Allah akan memberikan 15 siksaan. Maka jangan tinggalkan sholat, karena nanti akan mendapatkan siksaan yang 15 ini. Jadi 6 siksaan dari 15 tersebut dibagikan menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu Allah berikan 6 siksaan di dunia. Bagian pertama yaitu Allah berikan 6 siksaan di dunia. Kita tinggal di dunia ini, Allah berikan 6 siksaan bagi kita di dunia ini karena tinggalkan sholat. Yang kedua, bagian yang kedua Allah berikan 3 siksaan di saat kita sakaratul maut. Bagian yang ketiga Allah berikan 3 siksaan di saat kita di dalam alam kubur. Dan Allah berikan lagi 3 siksaan di saat kita bertemu dengan Allah nanti, bertemu dengan Tuhan kita. Jadi 6 siksaan tersebut yang ada di dunia, yang Allah berikan 6 siksaan bagi orang yang meninggalkan di dunia, apa saja? Marilah kita lihat. Yang pertama, daripada 6 siksaan yang Allah berikan kepada orang yang meninggalkan sholat di dalam dunia, pertama yaitu diambil oleh Allah Ta'ala akan berkat pada umurnya. Jadi yang pertama Allah mengambil keberkatan pada umur kita. Bagaimana?
maksud daripada mengambil keberkatan daripada umur kita. Nah, jadi seperti ini. Kita hidup di dunia ini, Allah berikan nyawa, Allah berikan umur kepada kita, tetapi umur kita ini tidak kita pergunakan kepada kebaikan. Tidak pernah kita gunakan kepada tempat-tempat yang Allah ridai. Tidak pernah kita pergunakan kepada tempat-tempat yang memberikan kemuliaan akhirat. Nah, karena itu kita meninggalkan sholat, maka Allah akan menyiksa kita dengan siksaan, yaitu mengambil keberkatan umur. Nah, bagaimana mengambil keberkatan umur? Mengambil keberkatan umur yaitu maksudnya umur yang ada pada diri kita tidak kita gunakan kepada tempat-tempat kebajikan. Itulah mengambil keberkatan daripada umur. Dengan sebab kita meninggalkan sholat. Contohnya seperti ini. Kita meninggalkan sholat. Nah, dengan sebab kita meninggalkan sholat, Allah siksa kita di dunia, yaitu dengan 6 siksaan tersebut. Yang di dunia yang pertama, Allah siksa kita mengambil keberkatan umur kita. Allah ambil keberkatan umur kita. Kita meninggalkan sholat, Allah ambil keberkatan umur kita. Dengan sebab Allah mengambil keberkatan pada umur kita, kita susah, kita enggan, kita tidak mau bersedekah lagi, kita tidak mau mengerjakan kebaikan lagi, kita tidak mau ta'zim kepada guru, kita tidak mau ngaji, kita tidak mau ke majelis ta'lim, kita tidak mau menginfak, kita tidak mau memberi zakat. Kenapa? Karena Allah sudah mengambil keberkatan umur kita sebab kita meninggalkan sholat. Tapi kalau kita mengerjakan sholat, maka Allah tidak mengambil keberkatan umur tersebut. Maka selalu kita ingin melakukan kebajikan, ingin selalu bersedekah, ingin selalu memberikan, mencari ataupun mengerjakan sesuatu yang diridhai oleh Allah, dengan sebab kita tidak meninggalkan sholat. Kalau kita meninggalkan sholat, maka kita tidak mau, tidak ingin melaksanakan sesuatu yang diridhai oleh Allah, karena di dalam diri kita sudah banyak bisa kita katakan sudah banyak aura yang tidak bisa mendatangkan kebaikan lagi, karena Allah sudah mengambil daripada kita, yaitu keberkatan umur. Itu yang pertama. Yang pertama. Yang kedua, siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat, yaitu diambil oleh Allah Ta'ala keberkatan rezekinya. Jadi yang kedua, Allah berikan siksa kepada orang-orang yang meninggalkan sholat, yaitu diambilnya keberkatan rezeki. Keberkatan pada rezeki kita tidak ada lagi. Kita mencari uang, mencari rezeki, Allah berikan, tapi merasa kita tidak cukup. Allah memberikan banyaknya rezeki, Allah berikan berlimpah rezeki, tapi rezeki selalu tidak cukup, selalu tidak cukup. Kita tidak puas, kita tidak syukur. Itu namanya keberkatan daripada rezeki kita tidak ada lagi. Contohnya seperti ini. Kita mencari rezeki, kita mencari uang, Allah berikan gaji kita per bulan 3 juta, 4 juta, kadang banyak daripada itu, kadang 10 juta, 15 juta. Tetapi dengan uang yang Allah berikan itu, kita tidak merasa cukup. Kita tidak cukup-cukup, padahal uang tersebut sudah banyak Allah berikan, tapi kita tidak merasa cukup. Itu namanya berkat pada rezeki kita tidak ada lagi keberkatannya. Kenapa? Karena kita tidak mau melaksanakan hal yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, yaitu 5 waktu salat yang harus kita berdirikan, yang harus kita dirikan salat tersebut, tapi kita tidak mau mendirikannya. Maka Allah mengambil keberkatan rezeki yang kita cari, tidak berkat lagi rezeki kita, dan kita tidak mau ingin bersedekah dengan uang tersebut karena keberkatan tidak ada lagi. Dan kita tidak mau menghabiskan, dan kita tidak mau uang tersebut untuk kita gunakan kepada tempat-tempat yang meridhai oleh Allah. Kenapa tidak mau? Karena hati kita sudah ditutupi dengan keburukan-keburukan. Kenapa? Karena kita tidak mau melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah. Maka keberkatan pada rezeki tersebut tidak ada lagi berkat. Ya, itu yang kedua. Yang kedua, Allah mengambil keberkatan rezeki kita.
sebab kita meninggalkan sholat. Inna nas'aluka